miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Sejak ratusan juta tahun yang lalu, tumbuhan telah dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, utamanya sebagai makanan. Planet ini telah menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimakan dengan ciri-ciri tertentu, misalnya dari rasa, aroma, dan bentuk mereka. Meski ada beberapa tumbuhan yang bentuknya terlihat sama, tapi tidak bisa dikonsumsi salah satunya. Ruku-ruku atau Ocimum tenuiflorum merupakan perdu tahunan yang dapat dimakan dari famili Lamiaceae dalam genus Ocimum. Mereka pertama kali ditemukan tumbuh di wilayah India dan Asia Tenggara. Tanaman ini juga sering ditemukan di pekarangan rumah, pinggir jalan, pinggiran sawah, dan sebagai pembatas tanah. Terkhusus di Indonesia, tanaman ini biasa ditemukan di daerah Sumatera, Sumbawa, dan sekitarnya. Ruku-ruku masih berkerabat dekat dengan kemangi. Bahkan secara fisik, mereka sangat mirip dan sulit untuk dibedakan. Daun dan aromanya pun agak mirip, sehingga kita bisa saja menyebut mereka sebagai kemangi, padahal sebenarnya bukan. Sebagaimana yang kita ketahui, ruku-ruku merupakan perdu tahunan. Artinya mereka tumbuh tegak dengan batang berkayu dan bercabang-cabang. Mereka dapat tumbuh mencapai ketinggian 1 meter meski tumbuh tidak jauh dari permukaan tanah. Biasanya ukuran mereka lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kemangi. Uniknya, tanaman ini batangnya lunak dengan diselimuti bulu halus saat masih muda, kemudian berubah menjadi berkayu saat sudah tua. Daunnya tergolong kecil dengan ukuran maksimal 5 cm. Daun mereka sekilas mirip aroma cengkeh dan tidak terlalu mirip dengan daun kemangi, meskipun pada beberapa kasus, orang kesulitan membedakannya. Sebagaimana tumbuhan pada umumnya, ruku-ruku juga memiliki bunga, berwarna hijau keunguan dan tersusun rapih pada tangkai yang tegak. Saya pikir tumbuhan ruku-ruku ini sangat menarik. Bukan hanya daunnya, bahkan bunganya juga mengeluarkan bau yang sama. Lalu, kita mulai bertanya, kenapa mereka bisa mengeluarkan bau? Kita semua tahu bahwa ruku-ruku menghasilkan bau khas seperti kemangi. Mereka sering dijadikan sebagai lalapan atau campuran masakan, seperti gulai contohnya. Masyarakat Sumatera, khususnya Minangkabau, memanfaatkan tumbuhan ini sebagai campuran masakan, terutama pada masakan bersantan, karena mereka dipercaya dapat menetralisirkan lemak berbahaya bagi orang pengidap darah tinggi dan jantung. Dan tentu saja, untuk menambah aroma pada masakan. Aroma yang dihasilkan ini berasal dari kandungan sitral yang tinggi pada daunnya. Sama seperti kemangi, ruku-ruku juga mengandung zat yang baik untuk tubuh manusia. Beberapa orang bahkan menyebut mereka sebagai rempah karena memiliki berbagai nutrisi. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, mangan, kalsium, zinc, zat besi, dan klorofil. Meskipun begitu, tanaman ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh wanita program hamil, tengah mengonsumsi obat antikoagulasi, atau pasca menjalani operasi berat, karena ruku-ruku dapat menimbulkan efek negatif pada tubuh manusia. Tapi, selain sebagai bahan makanan, ruku-ruku juga sering diolah menjadi pestisida nabati sebagai antimikroba dan metabolit sekunder. Sekian keramat alam kali ini.
Sampai jumpa pada episode lainnya.